Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Aula dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada kuliah Kebijakan Sektor Publik dengan dosen pengampu Pak Eki Darmawan Esos MIP. Saya akan membawakan tema yaitu kenapa Kota Batam bisa macet. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia. Kenapa Kota Batam macet banget? Apa penyebabnya? Faktor pertama yang pasti adalah transportasi umum. Kita tahu sendiri transportasi umum di Kota Batam belum memadai. Masih banyak kendaraan umum yang dipaksa narik sama abang-abangnya. Padahal mesinnya udah magap-magap. Ditambah lagi faktor-faktor keamanan dan kenyamanan sendiri masih belum terjamin. Trans Batam adalah salah satu transportasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Batam. Sebelum dilanda pandemi COVID-19, jumlah penumpang bus Trans Batam tembus hingga 7.000 orang setiap harinya. Namun, sekarang mengalami penurunan hingga 1.000 sampai 2.000 orang setiap harinya dan sangat berdampak pada pendapatan asli daerah Kota Batam. Bisa kita lihat dari data jumlah penumpang bus Trans Batam tahun 2019 sampai 2020, di mana tahun 2020 mencapai total penumpang yaitu sebanyak 1.745.335 penumpang, di mana terus meningkat setiap tahunnya. Bus Trans Batam memiliki 8 rute dan 23 pemberhentian. Rute pertama Sekupang Batam Center, rute kedua Tanjung Uncang Batam Center, rute ketiga Sekupang Jodoh, rute keempat Tanjung Uncang Sekupang, rute kelima Tanjung Piayu Batam Center, rute keenam Nongsa Batam Center, rute ketujuh Punggur Jodoh, rute ke-8 Nongsa dan Punggur. Pihak pengelola bus Trans Batam haruslah dapat memberikan rasa puas dan kesanggupan suatu perusahaan dalam melayani penumpangnya dengan baik dan tepat, guna terciptanya kepuasan kepada penumpang pengguna jasa Trans Batam. Seperti yang kita ketahui, angka pengguna transportasi umum di Indonesia, khususnya di Kota Batam, masihlah sedikit dari dibandingkan negara-negara di luar sana seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Faktor pertumbuhan penduduk. Faktor yang menyebabkan bertambahnya penduduk di Kota Batam adalah urbanisasi besar-besaran. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan ruang kota. Oleh karena itu, faktor penduduk menjadi salah satu kontribusi terbesar bagi terbentuknya aktivitas perkotaan. Jumlah penduduk yang terus meningkat berakibat pula pada peningkatnya jumlah pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2020, penduduk Kota Batam mencapai 1.196.396 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 14% setiap tahunnya. Tidak bisa dipungkiri, dengan pertambahan penduduk yang cukup pesat, maka akan menyebabkan kebutuhan transportasi yang lebih banyak lagi dan menjadi kontribusi kemacetan. Kepadatan penduduk di Kota Batam mencapai 1.153 per kilometer. Faktor pertumbuhan industri. Batam adalah kota industri. Dengan makin bertambahnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam, maka seperti sebuah gula yang menarik semut hingga timbulnya urbanisasi besar-besaran. Sebuah industri identik dengan sebuah aktivitas yang melibatkan banyak tenaga kerja dan mobilitas dari kegiatan industri. Bagaimana jadinya jika dalam suatu wilayah terdapat lebih dari satu industri? Dapat dipastikan arus transportasi yang menggunakan sarana dan prasarana yang ada akan semakin padat dan menyebabkan kemacetan. Faktor selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan pemukiman-pemukiman baru. Dengan bertambahnya pemukiman-pemukiman penduduk, berarti akan menambah simpul-simpul baru kemacetan menuju jalan utama yang tak bisa terhindarkan lagi.
Pertumbuhan properti di Batam cukup tinggi, yaitu di atas pertumbuhan nasional yang hanya 7%. Sedangkan di Batam pertumbuhannya sekitar 9%. Dalam satu bulan, puluhan perusahaan, pengembang atau developer mampu membangun hingga 1.200 unit rumah setiap bulan atau sekitar 15.000 unit setiap tahunnya. Sebagai contohnya, yaitu dari Batu Haji menuju kawasan industri Batamindo, Muka Kuning, yang sebelum tahun 2009 bisa ditempuh dalam waktu di bawah 30 menit. Namun sekarang dapat ditempuh dalam waktu lebih dari 30-50 menit karena dibangunnya perumahan-perumahan baru di sepanjang jalan menuju Muka Kuning dan tidak dapat dibayangkan simpul kemacetan baru yang terjadi. Faktor selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan kendaraan yang tidak disertai dengan pertumbuhan sarana dan prasarana jalan. Bisa kita lihat dari video di samping ini menunjukkan bahwa masih banyak area-area dan titik-titik tertentu yang masih terjadi kemacetan akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya fasilitas sarana prasarana lalu lintas. Oleh karena itu, masih banyak yang perlu dibenahi dari sarana dan prasarana dan transportasi umum di Kota Batam. Karena jumlah transportasi umum yang jumlahnya lebih sedikit daripada mobilitas penduduknya yang semakin meningkat dan banyak setiap tahunnya, namun apa yang terjadi? Semua orang berlomba-lomba membeli sepeda motor dan membeli mobil pribadi yang angkanya naik terus setiap tahunnya. Dan karena itu transportasi umum yang akan dianaktirikan dan ujungnya kemacetan panjang pun terjadi. Hal ini bisa kita lihat dari data pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di Kota Batam yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020, di mana mencapai 136.137.451 jumlah kendaraan. Sedangkan panjang jalan hanya tetap segitu-segitu aja. Setiap tahunnya, pertumbuhan kendaraan di Kota Batam berkisar antara 5-7%, sedangkan pertumbuhan sarana prasarana jalan hanya sebesar 0,1%. Batam sedikitnya butuh jalan baru dan lebar jalan untuk menampung pertumbuhan kendaraan. Untuk menampung mobil sebanyak 600 unit per bulan dibutuhkan jalan sepanjang 600 meter per bulan atau 7,2 kilometer per tahun. Sangat mengerikan. Mirisnya lagi, udah jalannya ada yang luas dan ada yang sempit desak-desakan. Dan masih ada aja mobil parkir sembarangan. Dan angkot yang sering berhenti di bahu jalan hingga berjam-jam. Sampai PKL pun nekat terobos jalan. Ini artinya Satpol PP di Kota Batam masih punya banyak kerjaan. Lantas, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam? Mari kita simak video berikut ini. Saya minta dua-duanya diselesaikan, lebar jalan ditambah, drainase dibuka dan dinaikkan level tanahnya. Hari ini kita tinjau sama-sama di lokasi ini, mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan kiri dan kanan ini bisa selesai. Kalau ini selesai, menurut saya ini sudah akan mengurangi kemacetan karena ini ada jalur utama. Senternya Kota Batam ada di sini sebetulnya, flyover itulah. Maka semua yang mengarah flyover itu menjadi jalan utama untuk Kota Batam arah kemana kita pergi. Mudah-mudahan dengan jalur ini kita buka, kita berharap akan menjadi faedah besar buat masyarakat Kota Batam. Kebijakan-kebijakan pun terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Fasilitas sarana prasarana pun terus diluncurkan, mulai dari menambah armada transportasi umum hingga memperlebar dan membangun jalan-jalan baru. Selain itu, nggak cuma tentang lalu lintas saja, tetapi juga ketertiban birokrasi yang perlu diperbaiki. Masih banyak mafia-mafia berdasi yang menyamar membela rakyat, tapi kalau disuap malah bilang terima kasih. Akibatnya, bertahun-tahun sudah Batam menanggung beban yang perih. Baru sekarang, perencanaan tata kota dibenahi, birokrasi dibenari, dan transportasi umum mulai diperbaiki. Kalau saja tidak ada gebrakan-gebrakan dalam perencanaan kota ini, yakin sekali Batam akan lebih semeraut kemacetan dan banjir pun tidak bisa dihindari. Tentu saja nggak ada yang namanya perubahan instan, namun semuanya butuh proses dan waktu, termasuk kita semua yang harus mau beraksi dan sabar menunggu. Jadi ayo sama-sama kita menghadapi masalah ini dan bangun Batam yang baru dan lebih maju.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.